wabarakatuh. Selamat datang di Hetty Christina Story. What? Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau bahas tentang suka duka menjadi dokter hewan. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, silahkan simak videonya sampai habis. Ya, jadi teman-teman, saat ini aku adalah seorang dokter hewan. Jadi aku masuk kuliah di Universitas Airlangga itu tahun 2013, lulus S1 itu tahun 2017. Kemudian aku selesai profesi atau selesai sumpah dokter hewan itu tahun 2018. Dan alhamdulillah saat ini aku sudah bekerja di suatu perusahaan asing dan aku sebagai quality responsible. Dan di sini nanti aku mau bahas secara global atau secara universal tentang suka duka menjadi dokter hewan. Yang pertama, ada beberapa oknum itu yang kayak masih berpikiran dokter hewan itu dipandang sebelah mata gitu loh. Jadi kayak dokter hewan kenapa nggak jadi dokter umum aja atau dokter yang lain? Coba obatin cicak aku, obatin nyamuk aku, kayak gitu teman-teman. Padahal pada kenyataannya seorang dokter hewan itu hanya mempelajari hewan-hewan yang mempunyai value. Jadi kalau nyamuk itu yang dipelajari adalah faktornya ada aja, dia kan penyebaran penyakit kayak gitu aja secara circle aja. Jadi kita nggak ngobatin nyamuknya, tapi adalah mencegah gimana si nyamuk ini tuh tidak memberikan efek negatif atau menularkan penyakit ke hewan ternak atau hewan yang pet animal kayak gitu teman-teman. Dan ngobatin, apalagi ngobatin cicak itu nggak dipelajari teman-teman kalau di dokter hewan. Kalau di kampus aku ya, ada lagi yang berpikiran dokter hewan cuma kawin suntik sapi. Kenapa sih kamu jadi dokter hewan mau kawin suntik sapi kayak gitu kan, ada kayak gitu. Nah, pada kenyataannya kawin suntik sapi itu ya memang salah satu ranahnya dokter hewan, yaitu reproduksi ternak kayak gitu ya. Tapi kalau biasanya di desa-desa itu yang petugas IB atau inseminator itu ada yang lulusan SMK atau lulusan D3 yang beliau-beliaunya kayak pelatihan lagi untuk mendapatkan sertifikat inseminator. Jadi ranahnya dokter hewan itu sangat luas sekali ya teman-teman, bukan hanya seorang inseminator kayak gitu. Kalau di desa biasanya, kalau aku sendiri nih, aku kan asalnya dari wilayah perdesaan, jadi mereka tuh taunya kalau dokter hewan ya nanti aku bakalan jadi tukang kawin suntik sapi kayak gitu. Terus yang kedua, dukanya, ini ada beberapa part dari profesi kita itu yang mempunyai resiko yang lumayan besar. Kayak misalkan kalau kita bekerja di wild animal atau di zoo atau di kebun binatang yang kayak kita menangani hewan buas kayak macan, singa, harimau, terus kemudian kambing gunung kayak gitu kan, hewan-hewan yang buas itu mempunyai resiko yang besar. Tapi di situ juga ada kayak pawangnya dan tindakan preventifnya, gimana caranya agar kita itu meminimalisir resiko tersebut. Terus kemudian kalau kita bekerja di lab itu juga mempunyai resiko, ada beberapa yang mempunyai resiko, kayak kita bekerja di lab-lab yang mempelajari atau meneliti penyakit-penyakit yang menular yang seperti avian influenza kayak gitu. Tapi kan pada di situ tuh ada biosafety levelnya. Jadi kita juga ada tindakan preventifnya gimana mencegah agar tidak menular kepada kita selaku pekerja yang di situ. Terus kemudian duka yang ketiga adalah kuliahnya lama. Nah, itu tadi yang sudah aku sebutin ya. Jadi kuliahnya itu ada 4 tahun, lulus S1 4 tahun, tapi juga bisa ditempuh dalam waktu 3,5 tahun. Jadi kalian mengerjakan skripsi itu pada semester 7 bersamaan dengan mengikuti SKS-nya kalian. Terus kemudian setelah selesai S1 juga ada profesi. Nah, profesinya ini 1 tahun dan ini kan memakan waktu yang lebih lama dari teman-teman lain yang kuliahnya hanya S1 saja. Yang namanya profesi itu kan ada tambahan pendidikan, jadi kuliahnya lebih lama dari teman-teman lain. Sekarang kita ke bagian sukanya. Sukanya itu banyak banget ya teman-teman. Yang pertama itu adalah lapangan pekerjaannya itu banyak. Jadi di Indonesia ini hanya ada 10 perguruan tinggi negeri yang mencetak dokter hewan, dan sedangkan di semua sektor
di semua sektor produk olahan asal hewan, terus kemudian pakan hewan, semuanya itu membutuhkan dokter hewan. Jadi kalian kalau misalkan teman-teman pengen tahu apa aja peluang kerja bagi lulusan dokter hewan, aku sudah bahas di video aku sebelumnya. Kalian bisa cek di sini. Di sini nih ya, nanti aku taruh di sini linknya. Dan itu lumayan banyak banget, dan banyak dari teman-teman aku tuh yang sudah mendapatkan pekerjaan. Jadi sebelum lulus, sebelum kita di Sumbar itu sudah banyak yang mendapatkan pekerjaan. Jadi sekian banyak lapangan pekerjaan itu juga mempunyai value atau benefit yang lumayan gede loh teman-teman. Nah, kalau misalkan kita sendiri ini nggak mau bekerja ikut orang atau bekerja di perusahaan, kita juga bisa praktek sendiri. Sukanya yang kedua, yaitu kayak semakin kita belajar, kita itu semakin mencintai profesi. Jadi kayak aku ini loh, maksudnya ini pengalaman pribadi aku ya. Jadi aku tuh semakin aku bekerja, semakin aku belajar. Jadi kan banyak yang aku pelajari daripada ketika aku kuliah. Jadi kan ada perbedaan ketika aku belajar waktu kuliah sama belajar ketika waktu bekerja. Jadi kalau belajar waktu kuliah itu kan banyak teorinya, sedangkan kalau bekerja itu tiap hari kita juga belajar tapi langsung kepada praktek lapangan. Jadi kayak aku tuh lebih mencintai profesi aku. Terus apalagi buat teman-teman yang ini teman-teman praktek, teman-teman aku tuh kalau mereka ada yang praktek di klinik itu kayak setiap hari seneng, rasanya seneng, apalagi ketemu hewan-hewan yang lucu, menggemaskan kayak gitu, kayak anjing, kucing itu kan lucu-lucu banget ya sekarang. Terus yang ketiga, itu kita mempunyai kesempatan belajar terus-menerus. Jadi kemampuan otak kita, kemampuan keterampilan kita itu diasah setelah kita lulus sampai selamanya. Karena di kedokteran hewan itu setelah kita lulus itu ada yang namanya SKPB. Jadi kayak ada poin-poin penilaian gitu, dan itu kita harus lapor. Jadi harus lapor ke bagian Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Jadi kita tuh kayak ada evaluasi kayak gitu loh. Jadi kita harus mengikuti seminar atau pelatihan, workshop gitu. Jadi kemampuan kita selalu diasah dan kita mempunyai kesempatan belajar untuk terus menerus. Yang keempat, ini kita mempunyai ikatan kolega yang sangat kuat. Jadi ketika kita lulus, kita bekerja di mana atau kita asalnya dari daerah mana, nanti di daerah situ itu ada yang namanya PDHI, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Dan di situ kita tuh sudah masuk grup KTA kita, kartu anggota kita sudah masuk di situ, member PDHI. Dan dari situ, dari grup situ kita itu sharing pengalaman, sharing apapun itu di situ. Dan jika ada apa-apa, kita tuh selalu membela atas nama profesi. Jadi kalau misalkan profesi kita itu ada yang kayak merendahkan kayak gitu, kita tuh bersatu untuk membela profesi kita. Jadi ikatannya lumayan solid untuk dokter hewan. Terus selanjutnya, dokter hewan sendiri itu mempunyai peran penting di masyarakat. Itu salah satunya adalah mencegah penularan penyakit dari hewan ke manusia atau penyakit zoonosis. Nah, ini sukanya yang mungkin teman-teman suka banget, bisa jadi menjadi suka banget, yaitu adalah ketika kita keterima PNS, kalau misalkan kita ini dari menggunakan ijazah profesi ketika kita daftar itu golongannya langsung 3B loh teman-teman. Jadi kalau misalkan 3B ini seharusnya adalah golongan-golongan bagi mereka yang lulusan S2 kan. Kalau di profesi itu hanya menggunakan ijazah profesi. Jadi kalau S2 kan kita harus menempuh waktu dalam waktu 2 tahun, sedangkan kalau profesi kan hanya nambah 1 tahun. Jadi kita lumayan diuntungkan di situ. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jika masih ada pertanyaan atau ada tambahan-tambahan bagi kolega-kolega di luar sana, silakan menambahkan di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. See you on the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.